baik, apa kabar? Kami berharap semua tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kita di jilid 3 ini. Nah, tidak terasa ya pembelajaran jilid 2 sudah berlalu. Sebelum kita membahas dan apa materi kita mengenai jilid 3, sambut salam kami dari Bapak Ibu Guru. Salam SFD. Semangat Fraternitas Dina. Nah, untuk anak-anak kami seluruhnya, pembelajaran kita untuk jilid 3 ini adalah mengenai Segi 4 dan segi 3. Mari kita saksikan video berikut ini. mengenal bangun datar segi 4 dan segi 3. Di sekitar kita terdapat berbagai benda yang berbentuk segi 4 dan segi 3. Nah, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya perhatikan gambar segi 6 berikut. Tentukan banyak segitiga yang dapat ditemukan pada gambar berikut. Nah, agar lebih mudah, pertama-tama beri nama setiap bagian bangun datar pembentuk segi 6 tersebut. Seperti gambar kedua ini. Nah, segitiga yang pertama itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Nah, dari setiap bagian, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, dan 4 bagian, semuanya itu ada 22 segitiga. Jadi, dari gambar segi 6 tersebut, segitiga yang terbentuk ada sebanyak 22 segitiga. Perhatikan gambar belah ketupat berikut. Diketahui panjang AE sama dengan 6. DE sama dengan 8 cm dan sudut B sama dengan 70 derajat. Nah, yang ditanya panjang sisi-sisinya, besar sudut-sudutnya, dan panjang diagonalnya. Perhatikan penyelesaian bagian A. Yang pertama kita cari panjang AD. Karena AD itu sama dengan AB, sama juga dengan BC, dan sama dengan DC. Nah, untuk mencari AD itu akar dari AE pangkat 2 ditambah DE dipangkatkan 2, sehingga diperoleh panjang AD-nya 10 cm. Sehingga panjang AB, panjang BC, dan panjang CD juga 10 cm. Selanjutnya besar sudut-sudutnya. Besar sudut B, ini dia, itu sama dengan besar sudut D, yaitu 70 derajat. Dan sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat sama dengan 110 derajat. Selanjutnya mencari panjang diagonalnya, yaitu diagonal AC dan BD atau DB. Nah, AC itu sama dengan 2 kali dari AE, yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Sama halnya dengan BD, yaitu 2 kali DE sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. Keliling dan luas segi 4. Yang pertama, persegi dan persegi panjang. Pak Amal memiliki sebidang tanah kosong berbentuk daerah persegi panjang di samping rumahnya. Panjang tanah 50 meter dan lebarnya 30 meter. Tentukanlah luas tanah Pak Amal dalam satuan cm pangkat 2. Ingat ya, yang ditanya dalam satuan cm pangkat 2. Nah, untuk mencari luas tanahnya, yaitu panjang tanah dikali dengan lebar tanah. 50 dikali dengan 30 sama dengan 1500 meter pangkat 2. Nah, satuannya masih dalam meter pangkat 2. Sekarang kita ubah meter pangkat 2 menjadi sentimeter pangkat 2, yaitu 1500 kita kalikan dengan 10.000 cm pangkat 2. Dari mana kita peroleh
10.000 cm pangkat 2, perhatikan uraian yang berwarna biru. Maka 1.500 dikali 10.000 sama dengan 15 juta cm pangkat 2. Jadi luas tanah Pak Amal adalah 15 juta cm pangkat 2. Soal yang kedua. Luas sebuah persegi panjang sama dengan luas persegi yang panjang sisinya 20 cm. Jika lebar persegi panjang adalah 10 cm, maka tentukanlah panjang persegi panjang dan keliling persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Itu berdasarkan keterangan soalnya. Luas persegi panjang sama dengan luas persegi sehingga diperoleh panjang kali lebar itu sama dengan A pangkat 2. Panjang dikali 10 sama dengan 20 pangkat 2. 10P sama dengan 400 sehingga P atau panjang sama dengan 40 cm. Yang kedua, keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali 40 ditambah 10, yaitu 2 dikali 50 sama dengan 100 cm. Selanjutnya, trapesium dan jajar genjang. Perhatikan gambar berikut. Jika AB, panjang A ke B sama dengan 20 cm, panjang B ke C sama dengan 12 cm, panjang B ke E sama dengan 16, dan DC sama dengan 2X ditambah 4, maka tentukanlah nilai X, panjang DC, keliling jajar genjang ABCD, dan luas jajar genjang ABCD. Nah, coba perhatikan penyelesaian yang bagian A. Untuk menentukan nilai X, itu kita peroleh dari panjang AB sama dengan panjang DC. Sehingga X-nya adalah 8 cm. Nah, kemudian bagian B. Jika X sudah kita peroleh 8 cm, maka kita bisa menentukan panjang DC yang sebenarnya, yaitu nilai X kita ganti menjadi 8. Sehingga DC sama dengan 2 kali 8 tambah 4 sama dengan 16 ditambah 4 sama dengan 20. Sehingga panjang DC-nya adalah 20 cm. Nah, selanjutnya bagian C menentukan keliling jajar genjangnya, yaitu keliling sama dengan 2 kali AB ditambah 2 kali BC, sehingga diperoleh keliling sama dengan 64 cm. Bagian D, luas jajar genjang. Luas sama dengan alas kali tinggi, sama dengan 12 dikali 16 sama dengan 192 cm pangkat 2. Coba perhatikan jenis-jenis trapesium berikut. Ada trapesium sembarang, trapesium siku-siku, dan trapesium sama kaki. Jadi dalam menyelesaikan soal, jika ada soal mengenai trapesium, perhatikan ya dia jenis trapesium bagian yang mana. Bagian C, belah ketupat dan layang-layang. Misalkan ABCD sebuah belah ketupat dengan luas 24 cm pangkat 2 dan panjang AD sama dengan 5 cm, panjang OC sama dengan X cm, dan panjang OD sama dengan Y cm, dan nilai X tambah Y sama dengan 7. Hitunglah keliling belah ketupat ABCD dan panjang diagonal-diagonalnya. Nah, perhatikan penyelesaian bagian A. Karena setiap sisi belah ketupat sama panjang dan AD sama dengan 5 cm, maka keliling belah ketupat ABCD adalah 4 dikali 5 sama dengan 20 cm. Bagian B, diketahui OC X cm. Diperoleh AC sama dengan 2X
dan OD sama dengan Y cm, maka BD sama dengan 2Y cm. Perhatikan penyelesaian luasnya. Karena XY sama dengan 12 dan X tambah Y sama dengan 7, maka X dan Y yang memenuhi adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Jadi panjang AC sama dengan 2 dikali OC sama dengan 6 cm. Dan panjang BD sama dengan 2 dikali OD sama dengan 8 cm. Perhatikan layang-layang PQRS berikut. Jika panjang PQ adalah 18 cm dan panjang RS adalah 12 cm, tentukan keliling layang-layang PQRS tersebut. Keliling layang-layang PQRS sama dengan jumlah panjang sisi-sisinya, sama dengan PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP, sama dengan 2 dikali PQ ditambah 2 dikali RS. Karena PQ sama dengan QR dan RS sama dengan SP, maka keliling layang-layang PQRS sama dengan 2 dikali 18 ditambah 2 dikali 12 sama dengan 60. Jadi keliling layang-layang PQRS adalah 60 cm. Keliling dan luas segitiga. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini merupakan berbagai jenis segitiga. Perhatikan gambar berikut. Gambar bagian A. Tentukanlah keliling dari segitiga di atas. Bagian A dapat kita peroleh kelilingnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi, yaitu 90 cm. Sementara untuk bagian B, kita harus mencari panjang salah satu sisinya terlebih dahulu. Ya, caranya adalah X, kita misalkan panjang sisinya adalah X, maka X sama dengan akar dari 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2, sama dengan akar 36 sama dengan 6 cm. Jadi kelilingnya adalah 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 24 cm. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter dan lebarnya 20 meter. Di dalam taman terdapat pot bunga yang berbentuk dua segitiga siku-siku yang kongruen dengan ukuran panjang sisi siku-sikunya 8 meter dan 6 meter. Dan sisanya ditanami rumput. Hitunglah luas tanaman rumput tersebut. Nah, rumput kita misalkan yang berwarna hijau. Dan pot bunganya adalah segitiga yang berwarna putih. Yang pertama, kita tentukan luas persegi panjangnya terlebih dahulu, yaitu 25 dikali 20 sama dengan 500 meter pangkat 2. Kedua, kita tentukan luas segitiga. Luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Maka diperoleh hasilnya 24. Karena segitiganya ada 2, 24 kita kalikan dengan 2 atau 2 dikali 24 sama dengan 48 meter pangkat 2. Jadi gabungan dari luas kedua segitiga adalah 48 meter pangkat 2. Sehingga luas tanaman rumput tersebut adalah 500 kita kurangkan dengan 48, yaitu 452 meter pangkat 2. Menaksir luas bangun datar tidak beraturan. Bangun datar tak beraturan merupakan benda-benda nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti daun, batang pohon, penghapus pulpen, telapak tangan, dan lain-lain, serta suatu gambar bidang datar tidak beraturan.
Untuk menentukan luas daerah bangun-bangun yang tidak beraturan seperti masalah tersebut, lakukanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, salin dan gambar bangun tersebut pada kertas berpetak dengan memberikan garis pada bagian tepinya. Kedua, hitung petak yang menutupi bangun tersebut. Kemudian, berilah tanda. Untuk petak yang tidak utuh, jika petak yang menutupi bangun lebih dari setengahnya, maka petak tersebut dihitung 1 petak. Perhatikan bangun-bangun berikut. Hitunglah luas daerahnya. Nah, ini merupakan contoh bangun yang tidak beraturan. Jadi, untuk menentukan luas daerah bangun-bangun yang tidak beraturan seperti pada soal, kamu tinggal menghitung petak yang menutupi bangun tersebut. Nah, kita beri tanda, yaitu A. Semua bangun kita beri tanda pada setiap petak, sehingga diperoleh luas daerah bangun A adalah 12 satuan, bangun B adalah 6 satuan, dan bangun C adalah 7 satuan. Setelah mempelajari materi tentang segitiga dan segi empat, Mudah-mudahan anak-anak kami benar-benar dapat mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan dalam materi ini. Sehingga segala tugas ataupun soal-soal yang sudah tersedia di LKPD ataupun LMS dapat dikerjakan dengan baik. Terlebih-lebih nanti untuk tugas keterampilan kita. salam sehat dan salam SFD.